atau hal-hal yang sangat teknis. Karena saya seorang praktisi, ya saya nggak akan memberikan kalian sebuah motivasi kayak gitu ya. Karena saya bukan motivator juga. Jadi hal-hal teknis ini kalau dikombin dengan ide kalian yang brilian, saya pikir bisnisnya akan semakin kencang, akan semakin teroptimal, dan orang-orang akan melihat ini, oh sangat profesional dan semakin kredibel, dan tentunya akan berdampak terhadap brand awareness kalian. Oke, so guys, welcome back to my YouTube channel with me Edri Bro, dan kali ini saya pengen share kepada kalian bagaimana sih kita mengoptimalkan platform digital kita. Apa yang dimaksud dengan optimal dan lain-lain itu akan saya tunjukkan di video ini. Dan ini secara spesifik saya akan khususkan kepada UMKM yang mungkin akan onboarding ataupun akan menggunakan website sebagai salah satu platform digital mereka. Seperti itu. So, jadi tanpa bertunggu lama-lama lagi, saya akan ajak kita untuk melihat beberapa hal untuk kita mempersiapkan platform digital kita secara khusus yaitu website. Oke, jadi biasanya kita untuk onboarding ke internet atau akan memanfaatkan teknologi yang ada di internet, tentunya kita akan menggunakan platform digital seperti sosial media atau mungkin YouTube dan menggunakan platform chattingan seperti WhatsApp dan lain-lain. Nah, itu adalah langkah yang sudah baik. Karena kenapa? Semua informasi kalian yang tadinya analog atau mungkin hanya ada di flyer yang dicetak ditaruh eh, di meja kerja Anda ataupun di meja tempat di mana usaha kalian ada ataupun juga mungkin kalian sudah pernah menggunakan spanduk dan lain-lain tapi kalian sudah mau mengalihkan semuanya itu dalam bentuk digital. Nah, itu hal yang baik, hal yang bagus. Namun, apabila kalau kalian pernah membaca dan melihat alasan mengapa kita harus memiliki website, selain kita terlihat lebih profesional dan juga kredibel, ternyata dengan memiliki website, kita juga akan mendapatkan manfaat yang lebih, seperti menolong kita atau membantu kita dalam hal misalnya payment gateway, semuanya serba otomatis, ya seperti itu. Kemudian untuk inventory barang dan lain-lain, itu pun bisa dibantu melalui teknologi digital. Tentunya itu ada di dalam function atau e-commerce functionnya seperti itu apabila kita akan menggunakannya. Oke, jadi di Instagram saya sebetulnya saya udah tulis di sana yaitu tentang website itu dapat memperbesar kesempatan bisnis untuk menjangkau pasar lebih luas. Nah, pertanyaannya adalah udah berapa banyak usaha yang menyadari hal ini? Nah, itu yang akan saya bahas. Padahal teman-teman, dengan website ini kan kita semakin dipermudah. Untuk itu saya pengen tunjukin kepada kalian dan juga ini mungkin menjadi role model, menjadi sebuah inspirasi ataupun panutan bagi kita untuk melihat atau mengikuti salah satu UMKM yang ada di NTT yaitu Timor Moringa. Di sini sebetulnya Kak Maybe ini sudah menyewa atau membeli domain dan hosting ini untuk 1 tahun. Namun di sini Kak Maybe-nya pengen untuk memperpanjang lagi sampai 2 tahun. Artinya sekarang hosting dan domainnya itu usianya udah 3 tahun. Ini artinya bahwa Kak Maybe ya atau Timor Moringa ini melihat platform digital itu bukan sebagai sebuah formalitas bisnis. Namun ini adalah sebagai salah satu investasi di dalam bisnisnya. Oke, mungkin bagi kalian yang belum tahu gimana sih Kak caranya kita membeli hosting atau domain di ID Cloud Host. Nah, itu sebetulnya saya udah punya video cara-caranya. Namun di sini saya pengen tunjukin kepada kalian apabila saya buka ID Cloud Host, kemudian saya kunjungi.
yang ini. Kemudian saya akan membuka produknya, ya. Saya akan ke cloud hosting ini. Nah, di sini teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, untuk UMKM saja itu ya, itu kalian sudah bisa mendapatkan sebetulnya storage yang cukup besar dengan virtual RAM yang menurutku ini sudah bagus banget ya. Karena dengan ini teman-teman kalau misalnya kita kalkulasikan ya, kalau misalnya kalian beli ini ya, itu untuk hostingnya aja itu kita hanya butuh 15.000 per bulan ya. Nah, di sini udah kelihatan ya 15.000 per bulan. Dengan domainnya bagaimana? Domainnya itu di angka 125.000 ya, 125.000. Nah, itu kita hanya membutuhkan 25.000 per bulan. Kalau dihitung-hitung semuanya kurang lebih itu 300 sekian per tahun. Nah, jadi saya pikir ini adalah hal yang menarik untuk kita, bagaimana kita bisa mulai memiliki website untuk bisnis kita seperti itu. Oke, nah karena kebetulan Kak Maybe CEO dari Timor Moringa ini ya mau menggunakan jasa saya, maka saat ini nanti saya yang akan selanjutnya men-setup dan membuat website untuk Kak Maybe. Nah, bagi kalian yang ingin membuat website sendiri, mungkin mungkin sekarang masih belum sibuk-sibuk amat dan mungkin saya mau mulailah membuat website sendiri. Nah, itu sangat mudah banget. Gimana kita bisa men-setup website kita sendiri ya. Nah, kebetulan nih ID Cloud Host juga punya banyak promo ya. Oke, jadi yang kita gunakan sekarang ini adalah saya mau beritahu lagi yang akan kita gunakan adalah cloud hosting ya. Jadi ini cloud hosting. Nah, di sini kita sudah punya servisnya ya. Jadi kita udah punya cloud hosting ya. Kita akan klik saja di service ini. Nah, kalian bisa membuat website kalian sendiri itu dengan cara yang sangat amat mudah ya. Nah, untuk kali ini saya akan lakukan setup aja. Untuk cara pembuatan website, bahkan toko online pun sudah ada di channel YouTube saya. Durasinya kurang lebih 3 jam 25 menit. Oke, nah di sini kita cukup akses saja cloud hosting cPanel kita dengan pilih login to cPanel ya. Jadi ini mudah banget teman-teman ya. Nah, sekarang kita udah masuk di sini ya. Jadi ini adalah cPanel ya, cPanel untuk cloud ya, untuk cloud kita. Nah, di sini tentunya ada banyak sekali ya, ada banyak sekali software ataupun resource yang kita temukan. Jadi dengan memiliki eh, cloud hosting ini teman-teman ya, kalian tuh sudah bisa mendapatkan banyak hal yang ada di sini ya seperti itu. Jadi di sini kalian bisa menemukan di sini ada juga email account ya. Jadi kalian bisa membuat email account kalian itu seperti misalnya email saya yaitu info@edribro.com. Jadi email kita itu menjadi email bisnis kita yang benar-benar official. Tidak seperti misalnya kita menggunakan email dari Gmail ataupun dari Yahoo misalnya. Kalau kalian pernah gunakan. Jadi kalau misalnya Gmail itu kalau kayak Gmail saya itu edripro@gmail.com seperti itu. Nah, itu saya gunakan untuk login, untuk register di beberapa platform untuk kebutuhan pekerjaan saya atau hal-hal lain. Namun untuk email bisnis kita bisa pakai dari sini. Dan untuk setupnya juga sangat mudah kok. Nah, di sini kita bisa setup misalnya miliknya dari Timur Moringa ini kita bisa tambahkan info kayak gitu. Kemudian kita bisa masukkan email kita. Saya akan pakai random aja kayak gini. Kemudian tinggal kita create email kita. Nah, sekarang kita sudah punya email info@timormoringa.com. Dan untuk aksesnya pun gampang banget nih. Tinggal kita pilih check email di sini dan kita bisa pilih ini ya. Kemudian sekarang kita tinggal open. Oke, setelah kita open dan kita udah punya email profesional yang sesuai dengan domain dari website kita.
atau alamat situs kita seperti itu. Nah, ini sangat amat mudah sekali ya. Nah, gimana dong Kak? Saya pengen punya website, tentunya kan saya harus setup. Oke. Nah, bagi kalian yang usaha di bagian UMKM ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya. Atau mungkin lihat ini kok banyak banget, ini pasti ribet banget. Oke, don't worry guys, don't worry. Nah, di sini kita kalau misalnya kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa software ya atau CMS yang kita bisa pakai. Nah, di sini ada Sitepad, Sitepad ya, website builder. Nah, ini saya nggak pernah pakai karena yang akan saya pakai adalah WordPress itu sendiri. Kenapa kita menggunakan WordPress? Nah, WordPress yang kita gunakan ini berbeda dengan WordPress yang mungkin ada di bayangan kalian. WordPress itu ada dua. Yang satu adalah wordpress.com, yang kedua adalah wordpress.org. Wordpress.com ini, teman-teman, berbeda dengan wordpress.org. Kalau misalnya kita pakai wordpress.com, maka kita akan menggunakan yang gratis ya. Jadi kalau misalnya kita membuat situs kita, misalnya saya buat Edribro, maka dia itu edribro.wordpress.com. Nah, tapi karena saya menggunakan WordPress ORG, maka kita bisa lakukan hosting sendiri. Jadi WordPress ORG itu dia adalah self hosting ya. Jadi kita bisa menghosting sendiri. Sedangkan untuk wordpress.com, teman-teman harus mengupgrade-nya dengan harga yang cukup tinggi. Saya pikir itu jadi ya ya udah kalian bisa memilih hosting ya. Jadi bisa self hosting. Nah, WordPress.org ini itu gratis ya untuk Teams-nya ya dan untuk plugin-nya itu gratis. Nah, itu gratis semua teman-teman. Nah, sedangkan yang harus kita bayar atau mengeluarkan biaya adalah kita hanya cukup membutuhkan yaitu cloud hosting dan juga domain. Nah, bagi kalian yang mau pengen beli, linknya sudah saya taruh di deskripsi, silahkan diklik aja dan kalian bisa beli dari sana. Kalau misalnya mengalami kesulitan, feel free saja untuk komen-komen di video ini ya, silakan. Oke, nah jadi sekarang kalau misalnya kita akan membuat sendiri teman-teman, kita bisa pilih WordPress ini ya. Jadi kita scroll ke bawah di sini, kemudian kita tinggal pilih WordPress ini. Seperti ini. Kita tinggal klik. Oke, kemudian setelah tiba di sini ya, setelah kita dibawa ke sini, maka kita bisa pilih install now. Ini very very simple. Oke, kemudian di sini ya, di sini untuk setupnya kita bisa memilih misalnya di sini kan untuk protokolnya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memilih choose protokolnya. Nah, di sini ada beberapa ya. Jangan memilih yang HTTP, melainkan kita pilih yang HTTPS. Nah, untuk HTTP dan juga HTTPS-nya kita punya beberapa pilihan. Mau yang langsung ataukah dimulai atau diawali dengan triple W. Nah, saya akan menggunakan yang triple W seperti ini sehingga enaknya itu dibilang gini, www.timurmoringa.com. Wah, itu kan enak banget ya kedengarannya ya. Oke, kemudian yang ini in directory-nya, kalau misalnya kalian temukan seperti ini, maka silakan dikosongin aja kayak gini ya. Supaya dia tidak membentuk satu folder baru di file manager. Oke, sebentar nanti saya akan tunjukkan file manager itu. Kemudian teman-teman di sini apa nama eh, website kalian atau site name-nya apa? Nah, tentunya ini adalah Timor Moringa seperti itu. Kemudian di site description-nya itu kita harus isi slogan dari bisnis kita. Di sini misalnya eh, slogan ya atau tagline dari bisnis kalian adalah the best Moringa. Misalnya itu ya, ini nanti mungkin akan dikoreksi atau direvisi dari Kak Maybe Agnesia. Oke, selanjutnya yang perlu dilengkapi adalah yang ini ya. Yang ini adalah untuk username-nya. Kita harus ubah ya, kita harus ubah. Misalnya di sini saya akan tulis udah pasti namanya Kak Maybe kayak gitu. Oke.
Dan paspornya kita juga harus isi di sini. Oke, jadi kita isi paspor yang kuat ya. Jadi sini tulisannya adalah strong. Berarti ini bagus sekali ya. Karena kalau misalnya tidak strong, itu nanti ini hanya good. Terus apalagi ini bad, itu nanti gampang banget ditebak oleh orang lain ya. Oke, paling tidak dia seperti ini ya. Jadi dia strong. Kemudian silakan kita isi email kita ya seperti itu. Nah, karena kebetulan saya adalah yang akan mendeveloper, maka saya akan menggunakan email saya. Nah, email yang kita tempatkan di sini itu adalah email yang mana kita ingin agar melaluinya kita mendapatkan informasi-informasi penting terkait dengan website kita. Seperti misalnya mungkin ada error atau ada hal-hal yang perlu diupdate dari sana, itu kita bisa lakukan di sini. Oke, selanjutnya kita akan scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi plugin ya. Pluginnya ini untuk apa? Untuk backup. Plugin ini untuk kata untuk limit login, untuk classic editornya ya. Ini ada beberapa plugin yang direkomendasikan untuk dipilih. Nah, namun saran saya adalah kalian bisa pakai ya. Di sini ya, di sini ada penjelasannya juga. Kalian bisa pakai sekarang ataukah kalian bisa pakai nanti. Jadi nanti itu bisa diinstal juga. Oke, tutorialnya pun udah banyak banget. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita mendapatkan yang namanya itu Teams ya. Teams itu adalah bukan template ya, tapi Teams karena menggunakan WordPress namanya adalah Teams. Nah, Teams itu seperti sebuah kerangka ya. Jadi untuk kerangka sebuah website itu kita memerlukan yang namanya Teams. Oke, untuk plugin itu apa? Nah, plugin itu lebih kepada kita menggunakan fungsinya untuk mengoptimalkan website kita. Oke, seperti itu. Nah, jika semuanya sudah selesai, nah di sini kita bisa langsung install. Kita juga bisa menambahkan di sini email, ya, email kita, yang mana itu kita ingin supaya semua instalasi ini, detailnya seperti apa itu ada dalam email ini. Nah, sekarang tinggal kita klik install. Oke, sekarang instalasinya sedang berjalan dan ini memang sangat-sangat simple banget teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kalian selalu ikutin channel YouTube saya pasti udah bisa. Nah, sekarang saya akan akses websitenya. Kita akan pilih administratif URL-nya. Nah, administratif URL ini pun uh, kita nanti akan bisa ganti ya, karena ini adalah by default. Udah pasti saya akan ganti. Saya akan klik seperti ini. Oke, nah sekarang kita sudah memiliki website ya. Nah, di sini juga SSL-nya sudah secure ya. Untuk koneksi keamanannya semuanya sudah valid ya. Jadi tidak hanya tanah kita atau rumah kita yang memiliki sertifikat, rupanya website pun memiliki sertifikat. Oke, nah jadi udah selesai. Oke, jadi sekarang kita balik ke cPanel kita. Nah, tadi teman-teman mungkin saya sempat singgung yaitu tentang file manager. Apa itu file manager? Nah, file manager itu kalau misalnya saya akan buka di sini adalah tempat di mana semua eh, data website kita itu tertampung ya, ada di sini ya. Jadi semuanya ada di file manager. Nah, jadi tadi saya bilang jangan harus dihilangin ya. Nanti mungkin kalian balikin lagi. Jangan ditambahkan ada bagian direktorinya itu jangan ditambahkan di situ angka ataupun huruf supaya tidak ada folder lain di sini. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini sangat amat mudah banget. Oke, nah jadi udah jadi seperti itu. Nah, tadi saya udah bilang Kak Maybe-nya pengen mau di tambahin 2 tahun lagi. Jadi
semua akhirnya menjadi 3 tahun ya. Dan di sini saya akan bayar ya, eh, saya akan bayar. Dan untuk cara bayarnya pun mudah banget ya. Jadi saya kaget waktu saya dikontak oleh Kak Maybe ya, untuk Kak tolong dibayar untuk 2 tahun ke depan lagi. Wow, it's amazing, it's amazing, I think. Oke, nah di sini teman-teman kita bisa membayar itu dari berbagai channel ya, dari berbagai channel, baik itu mau bank transfer dan lain-lain. Nah, saya paling suka ya kalau mau membayar itu sebetulnya pakai kartu kredit. Nah, tapi di tutorial kali ini saya akan pakai Shopee Pay aja ya. Saya akan pakai Shopee Pay aja. Kemudian ya, kemudian di sini kita akan langsung pay. Pay. Oke, kita akan scan. Saya sudah pegang HP saya dan saya akan bayar menggunakan BI Fast. Oke, jadi kita harus menggunakan Kris. Itu saya pikir itu keren. Kris ya. Saya akan pakai BI Fast. Jadi BI Fast itu sudah ada di semua mobile banking ataupun e-wallet kita. Karena itu adalah ketentuan dari Bank Indonesia itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung scan aja. Oke, udah jadi teman-teman. Jadi nanti di HP saya akan pilih lanjutkan dan pilih bayar. Oke, saya gunakan Genius. Ini cepet banget ya. Add me. Oke. Setelah kita lakukan pembayaran seperti itu, nanti di sini dia pun langsung berproses dan ini sudah saksi atau sudah sukses teman-teman. Oke, seperti itu. HP-nya gue buang dulu. Yes, seperti itu. Jadi ini sangat amat mudah banget. Jadi misalnya mau menggunakan apa ya? Mau mempunyai website, mau semakin mengoptimalkan lagi platform digital kalian ya. Oke, seperti ini caranya ya. Jadi ini adalah tipsnya untuk mempunyai website. Seperti itu. Jadi gampang banget. Kalau misalnya kalian mau menggunakan jasa ya, menggunakan jasa orang ya, menggunakan jasa orang lain ya, kayak gitu, ya mungkin kalian harus memilih em, memilih seseorang yang benar-benar profesional ya. Profesional artinya dia memang kerjaannya itu dan dia bisa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan itu seperti itu dan juga supaya apa yang dikerjakan itu sesuai dengan keinginan Anda dan itu bisa teroptimalisasikan. Nah, supaya dia teroptimalisasikan eh, bisnis kalian ya, sebelum kalian memiliki platform digital, bahkan sosial media sekalipun, kalian itu sudah harus memiliki nama brand seperti itu ya. Jadi misalnya tadi Kak Maybe nama brandnya itu adalah Timor Morinya. Dia udah punya nama brandnya ya, dia udah punya tagline-nya juga udah pasti. Kemudian brand identity-nya pun ada ya. Brand identity itu tentunya turunannya setahu saya itu bisa dari logo ya. Kalau misalnya kalian ada di Nusa Tenggara Timur, kalian bisa kontak aja nih teman saya namanya Pak Parat. Nah, dia adalah seorang graphic designer ya. Ya, bisa membuat logo ya, logo designer. Kemudian kalian juga butuh yang namanya itu adalah foto. Ya, kalau misalnya kalian punya produk seperti miliknya Kak Maybe ya, itu berarti kalian harus foto. Karena kalau misalnya itu di mock up ya, kalian tahu apa itu mock up? Mock up itu adalah manipulatif design. Nah, mock up itu tidak begitu cocok untuk produk-produk yang dia itu fisik gitu ya. Karena kalau misalnya kita mock up dan pada saat orang membeli tidak sesuai dengan yang mereka lihat di platform digital kalian, itu pasti ya mereka akan kecewa dan mungkin tidak akan membeli produk kalian lagi. Nah, jadi harus ada foto ya. Kalau kalian ada di NTT, mungkin ya bisa lihat dari Bang Samuel ini seorang fotografer profesional juga di Nusa Tenggara Timur ini.
Kemudian yang perlu kalian lakukan adalah optimalkanlah sosial media kalian seperti itu ya. Jadi setelah semuanya itu udah ada ya, itu harus dioptimalkan. Kayak gitu. Nah, dan juga jangan lupa nama produk kalian, kalau misalnya ada nama produk ataupun jasa kalian, udah pasti ada namanya kan. Kemudian deskripsinya seperti apa itu juga sudah harus disiapin semua. Kemudian apa? Kita buat konsep ya. Kita membuat konsep untuk website kita. Kayak gimana caranya? Saya udah punya videonya juga ya. Saya udah bahas tuntas, saya pikir yang saya bahas itu step by step bagaimana kita membuat konsep dari website kita. Karena kenapa? Website itu harus apa ya, dikonsepkan. Ada step-stepnya sampai kepada nanti kita akan mulai memilih resource apa yang kita pakai. Salah satunya adalah kita akan membeli domain di mana, hosting di mana, seperti itu. Kemudian setelah sudah dikonsepkan dan lain-lain, barulah kita ya membeli domain hosting ya. Kemudian kita akan membuat website kita seperti itu. Sehingga semuanya sudah teroptimalisasikan kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Mungkin kalian masih bingung Kak gimana ya? Saya harus persiapkan untuk nama produk, kemudian deskripsi produk seperti apa sih Kak? Saya udah punya videonya juga. Nanti bisa cek di deskripsi. Ya, saya beritahu hal-hal yang sangat teknis karena saya seorang praktisi. Ya, saya nggak akan memberikan kalian sebuah motivasi kayak gitu ya. Karena saya bukan motivator juga. Jadi hal-hal teknis ini kalau dikombin dengan ide kalian yang brilian, saya pikir bisnisnya akan semakin kencang, akan semakin teroptimal, dan orang-orang akan melihat ini, oh sangat profesional dan semakin kredibel, dan tentunya akan berdampak terhadap brand awareness kalian. Oke, jadi saya pikir mungkin itu aja, dan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk dicoret-coret kolom komentar saya, karena saya akan dengan senang hati membantu Anda. Oke, so itu saja. Sebelum kalian pergi, tolong di-subscribe ya. Saya Dibro, pamit undur diri. Bye-bye.